Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Rasulullah wa alihi wa sahbihi ajma'in wa jami'i masyayikhi mu'allimin usulihim wa ibrahim wa dhabil huquqi alim ajma'in anna Allah ta'ala yatawashshahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil kulli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab Fiqhul Wadi, ada di halaman 45, bacanya al-janazatu gitu. Al-janazatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu al-janazatu ma yajibu lil mayyiti idza mata ahadun minal muslimina ufturida alal baqina farda kifayatin arba'atu asya'a ghusluhu takfinuhu as-salatu alaihi dafnuhu ghuslul mayyiti wa aqallu ghuslihi ta'mimu badanihi bil ma'i marratan wahidatan wa akmaluhu ayyakuna thalatha marratin bisabunin aw nahwihi bima'in qarahin ghairi makhlutin bikafurin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Majuannya yang belakang. Yang belakang maju aja. Maju aja, maju. Al-janazah. Kesemuanya kita yang hadir pada malam hari ini akan disebut jenazah. Ya. Suka tidak suka, siap tidak siap, mau nggak mau, pasti kita semua calon jenazah. Ya. Ini semuanya akan kita rasakan tanpa terkecuali. Karena sudah banyak buktinya bahwa kita ini tidak akan kekal di alam dunia. Teman-teman kita yang biasa duduk mengaji di malam Jumat, satu persatu mereka semua sudah pergi meninggalkan kita. Sekarang sebutan mereka adalah almarhum, almarhumah. Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang kita harus ketahui yang memang menjadi kewajiban orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Maka ada beberapa kewajiban yang harus kita jalani. Ma yajibu lil mayyiti, apa yang wajib bagi si mayit. Ma yajibu lil mayyiti, apa yang wajib bagi si mayit. Mayitun atau mayyitun. Kalau mayitun yang udah mati, kalau mayyitun yang bakal mati. Innaka mayyitun, sesungguhnya kalian ini bakal mati, calon mati. Innaka mayyitun, ya, sungguhnya kalian calon mati. Nah, kalau ada yang mati disebut mayyit, yakni sukun. Tapi bisa juga mayyitun yang udah mati. Idza mata ahadun minal muslimina. Emang kita bahas masalah jenazah, kitabul jenazah ini ngeri-ngeri sedap ini. Ya. Saya punya guru Sayyidil Walid Habib Umar, ketika bahas jenazah, istri beliau tuh berbetulan ketika itu ya, dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Muallim Syafi'i Hazami meninggal dunia ketika itu dalam satu majelisnya memang lagi bahas masalah jenazah. Saya takut juga ini. Ngeri-ngeri sedap juga. Tadi agak telat, saya dikerokin ini, nggak enak badannya. Karena pengen bahas ini jadi deg-degan. Lagi bahas ini, waktu itu di rumah saya, kebetulan saya punya uak meninggal lagi. Mudah-mudahan kita semua panjang umur ya. Semuanya karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bahas apa juga, bahas mandi junub ya, kalau mati aja.
Nah tentunya ketika ada orang yang meninggal dunia, sebelum meninggal dunia tentunya si mayit ini merasakan yang namanya ihtidar. Orangnya disebut al-muhtadar, merasakan sakaratul maut. Muhtadar itu artinya man hadarahul maut walam yamut. Muhtadar itu artinya mendatangi oleh dia oleh kematian walam yamut, walhal dia belum mati, artinya lagi sakaratul maut. Orang kalau lagi sakaratul maut, kita yang hidup ini ada adab-adabnya. Ya, di keluarga kita yang lagi sakaratul maut itu kita hadap kiblat, hadapnya itu lagi sakaratul maut. Jangan sampai ada di keluarga kita yang auratnya terbuka, tutupin. Yang perempuan pakai kerudung, jangan pakai androk pendek, baju yang rapih. Karena khawatir di situ detik-detik terakhir bukan malaikat yang masuk, takutnya setan yang masuk, iblis yang masuk, yang dapat menggoda orang yang sedang sakaratul maut di situ. Jadi malaikat khawatir takut nggak mau masuk, entah. Ya. Jadi sebagai ahli waris, anak, suami, ya, ataupun istri, maka tutup dia punya auratnya. Jangan terpampang gambar-gambar atau foto-foto di situ yang terbuka dia punya aurat. Yang begitu-begitu buangin. Jadi malaikat nggak masuk. Karena di situ perjuangan terakhir bagi si orang yang akan meninggal dunia. Apakah dia mati dalam keadaan membawa iman atau dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, di situ tuh ya, peperangan antara iman kita dan juga iblis tuh, menggoda di situ. Detik-detik terakhir kita. Ya. Makanya adabnya ketika sedang sakaratul maut itu kita yang hadir di situ kita talqinin. Ya, la ilaha illallah gitu. Kita ajarin dia pelan-pelan gitu. Terus la ilaha illallah gitu. Jangan kita bilang nyebut, gak ngerti dia. Nyebut gitu. Nyebut apaan gitu kan. Ya, cuman yang afdol yang nalkinin itu jangan ahli waris. Kalau ahli waris takutnya fitnah. Biar cepat mati gitu kan. Nah, afdolnya jangan ahli waris gitu. Tapi kalau emang nggak ada lagi ya udah siapa aja. Ahli waris juga nggak apa-apa. Tapi dari segi keafdolan jangan ahli waris. Jadi kalau dia nggak bisa menyebut la ilaha illallah kepanjangan Allah gitu aja. Ya. Kalau dia ngomong yang lantur, ngucapin yang lain, kita ingetin lagi Allah gitu. Ya. Baca deh tuh, ya, anaknya, bininya, keluarganya di situ, dibaca surah apa? Surah Yasin di situ. Ya. Baca surah Yasin di situ sama surah Ar-Ra'd. Jangan selfie. Kalau anak sekarang kan selfie itu kan. Lagi sakaratul maut, bapaknya dicekrek, foto cekrek. Pasang status. Doain itu bapak lagi sakaratul maut. Nah, lo gaya. Lagi sakaratul maut bergaya. Ya. Ya, jangan. Ya. Itu jadi ada adab-adabnya itu. Ya. Adapun nanti setelah dia meninggal dunia melewati sakaratul maut, ya, maka nanti sunnahnya matanya kita pejemin gitu, melotot kita giniin, tutup gitu. Ya. Kita ikat nanti dia punya tulang rahangnya ini biisobatin. Nah, kita ikat gini, biar kagak nganga. Kita ikat. Yarbituha fawqa ra'sihi.
Diikatnya di atas dia punya kepala tuh, ikatan di situ. Ya. Taruh, jangan ngegeletak di atas lantai, karpet, kasihin apa? Sarir, tempat tidur itu. Kasur deh. Pakein kasur situ. Ya. Hadapin kiblat juga. Sama ketika dia sedang sakaratul maut, sedang ihtidar, itu setelah meninggal dunia, sunnah kita hadapkan dia ke arah apa? Arah kiblat. Ya. Doa deh di situ. Ya. Warisan jangan dulu dibagiin. Ini udah ribut masalah warisan. Nah, karena nanti kan di situ berkaitan dengan mandiin mayit, biayanya dari situ. Kalau di kampung tuh biaya orang meninggal mahal. Ya, mahal. Makanya orang-orang kampung tuh ketika dia meninggal dunia kudu punya pegangan. Ya, karena apa tuh? Karena nyolatin itu setiap orang yang nyolatin dikasih, nyolatin dikasih. Ntar ada lagi sholat hadiah tuh dikasih lagi, beda tuh. Kiai-kiainya beda lagi isinya tuh. Belum lagi buat bacain Quran di kuburnya itu, ya kan? Nah, iya. Nah, jadi orang meninggal dunia mahal, meninggalnya mati mahal. Matinya apa? Mahal. Kalau kita suka dengar orang-orang tua, nih duit jangan dipakai nih ya, gitu kan, emas ini buat kalau bapak mati, gitu. Maksudnya itu, buat persiapan-persiapan dari situ, gitu, udah disiapin, ya. Nah, dikatakan di sini idza mata ahadun minal muslimina, apabila meninggal dunia salah seorang daripada minal muslimin, dari golongan kelompok kaum muslimin, ufturidha alal baqina fardhu kifayatin arba'atu asya'a. Bila ada salah seorang yang meninggal, saudara kita, tetangga kita, dia orang muslim, maka ufturidha diwajibkan alal baqina atas yang lain, nih kita yang hidup ini, fardhu kifayatin sebagai kefarduan, fardunya fardu kifayah, bukan fardu ain, ya, fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu bila mana sudah ya melaksanakan, ada orang yang laksanain, ngurus, nanganin itu si mayit, maka yang lain itu keguguran. Tapi kalau umpamanya kagak ada yang nanganin, kagak ada yang ngurusin itu mayit, maka semuanya itu kecipratan dosanya. Ya, cipratan dosanya, kebagian dosanya. Nah, berapa hal tuh kita sebagai kaum muslimin ini, kalau ada yang meninggal dunia, kewajiban kita arba'atu asya'a, yaitu ada 4 perkara, 4 hal, 4 perkara. Ya. Yang pertama adalah ghusluhu, mandiin. Mandiin itu mayit. Cuman sunnahnya sebelum dimandiin, diwuduin dulu. Ya, kayak kita mandi janabah, sebelum kita mandi janabah, sunnah wudu dulu. Yang meninggal pun begitu juga, sebelum dimandiin sama orang yang hidup diwuduin. Gitu. Itu yang mandiin la budda ghusluhu bi fi'lina, kudu dengan perbuatan kita. Ada yang mandiin sekalipun itu mayit matinya tenggelam. Ya, ketemu-temu di sono pintu air Manggarai umpamanya. Nah, dibasak guyup dia. Mati tenggelam, apakah kagak wajib dimandiin? Tetap wajib dimandiin. Sekalipun matinya mati anyut, tenggelam itu.
Ya. Kata ulama, cuman andai kata ada malaikat yang mandiin dia, nggak cukup. Wah, itu yang mandiin malaikat, nggak bisa. Ya. Umpamanya kita bilang, saya ngelihat malaikat gitu. Ternyata yang mandiin dia malaikat gitu, maka itu tidak gugur. Artinya tetap kita ini wajib mandiin dia lagi. Kalau ada orang yang mengaku ini yang mandiin malaikat nih, nah ini dimandiin nih malaikat, ada yang lihat umpamanya gitu, maka kagak gugur daripada kita. Artinya wajib dimandiin lagi. Lain halnya kalau memang seumpama dikapanin. Lah ini siapa yang kapanin? Oh, udah dikapanin aja nih, malaikat yang kapanin kali gitu kan. Boleh, nggak usah kapannya dibuka lagi, itu cukup udah. Tapi kalau ngaku-ngaku itu mayit udah dimandiin malaikat, kagak bisa diterima. Artinya belum gugur, kita yang hidup wajib mandiin lagi. Tapi kalau misalkan dikapanin, lah ini kok udah dikapanin aja, siapa yang ngapanin? Kita tanya, kagak ada, nggak tahu siapa yang kapanin gitu. Maka cukup. Nggak usah dibuka lagi bungkusan nih kapannya itu, karena maksud berbeda dengan mandi. Karena kalau maksud mandi di situ adalah at-ta'abbud bi fi'lina gitu. Tapi kalau maksud mengkafani itu adalah as-satru, nutupin dia punya aurat, semuanya tertutup, dia punya badannya. Wa qad hasal, itu saat udah terjadi, mau diapain lagi, udah ketutup. Tapi kalau mandi nggak bisa diterima, gitu. Ya, kayak umpamanya udah dikapanin gitu, atau tiba-tiba ternyata mayatnya kagak ada di tempat di rumah kita. Kemana nih mayat? Gitu. Ada yang lihat, no, mayatnya udah sampai sono, mau kurung batangnya umpamanya, udah ada di mana? Di samping kuburannya itu. Nah itu nggak usah kita bawa pulang ke rumah, kita gotong ulang kan? Lanjutin aja deh. Itu. Nah, tapi kalau misalkan itu mayit bisa mandi sendiri, bagaimana? Bisa nggak terjadi? Itu mayit mandi sendiri? Bisa aja. Kalau umpamanya itu mayit bisa mandi sendiri, kan yang kita saksikan kan karena emang dia kagak bisa mandi, mati. Nah, andai kata dia seorang wali, dia punya karomah, dia udah mati, tapi ketika mandi dia hidup, mandi. Ini sama seperti kejadiannya kepada Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi itu begitu, beliau mandi sendiri. Mandi apa? Mandi sendiri itu. Nah, itu apakah wajib dimandiin lagi? Enggak, cukup. Ya. Cukup gitu. Ya. Jadi enggak mesti dimandiin lagi. Haitsu qadara alaihi iktafa, kata ulama. Sekira-kira dia mampu sendiri, ya mandi sendiri, ya udah cukup. Ya. Atau misalkan mayitnya banyak gitu. Ternyata umpamanya nih suami istri meninggal dunia. Ternyata si suami meninggal, istri meninggal. Ini suami dimandiin sama siapa? Sama istrinya yang meninggal umpamanya. Itu pun sama. Umpamanya dia punya apa? Karomah ini. Ini bisa terjadi bagi orang yang punya apa? Karomah. Kalau ada karomah seperti itu, fa innahu, kata ulama, fa innahu yakfi, maka cukup. Tapi orang rusun ada nggak begitu? Pernah nggak kita dengar kayak gitu, orang rusun gitu? Kalau kita kabur. Itu orang yang punya karomah ya, dari Allah. Allah Ta'ala kasih kemuliaan seperti itu gitu. Ada orang yang pengen meninggalnya aja tahu,
Minta rumah beresin, rapiin karena pengen ada yang datang. Kan begitu, ada kan? Kita sering dengar yang begitu. Seorang ulama, kiai, tahu dia pengen kedatangan malaikat, pengen ada Israel, jangan pada kejauh nih nanti. Nih hari ini saya akan akan datang, kita akan kedatangan tamu. Walid begitu, Syedil Walid. Saya dengar tuh begitu. Tahu beliau tuh. Ini wali, pangkatan apa? Wali. Kalau kita jangan ngaku-ngaku. Ini ntar besok pengen dateng nih gitu kan. Siapa? Tamu gitu. Nah, kalau kita nggak bisa begitu. Ya, kalau mereka tuh wali-wali sampai ada yang ke situ. Bisa tahu matinya kapan, bisa tahu. Kayak gitu. Ya. Mandiin tuh merupakan kewajiban fardu kifayah bagi kita orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia. Nah, cuman kan mandinya juga kita yang nggak bisa berabe repot. Makanya antum kalau ada panggilan, ya umpamanya ada praktek mandi jenazah, ikut hadir ikut. Ya. Udah bisa gitu. Ntar saya bingung nih, repot nih prakteknya, siapa yang kira-kira yang jadi mayitnya nih? Ada nggak model ntar nih besok nih kita praktek mandiin nih? Ya, udah bisa gitu. Ya. Dulu pernah ada. Ya. Pernah ada orang lewat satu perkampungan, dikira oleh orang penduduk kampung itu kiai gitu. Pakai eagle itu, tahu eagle tuh, imamah gitu. Pakai udeng-udeng. Pakai ini apa namanya? Rida, udah pasti pakai jubah, pakai gomis, pakai jubah gitu kan. Tangannya muter-muter tasbih gitu kan. Kan dari casingnya meyakinkan nggak? Kiai itu, iya kan? Akhirnya penduduk kampung nyuruh dia buat mandiin mayit. Pak Kiai, ada apa? Ini di kampung ini ada orang yang meninggal dunia, kagak ada yang bisa buat mandiin gitu. Dia bingung. Pakaian apa ya? Ulama. Pakai eagle, pakai jubah kayak gitu kan. Belintirin tasbih di tangannya. Wa kana la ya'rifu kaifiyata ghusl mayyit. Dia sendiri padahal kagak ngerti. Lebih bingung ditunjuk sama orang kampung buat mandiin mayit, dia kagak pernah, kagak punya ilmunya. Ternyata akhirnya mau nggak mau dimandiin kan, karena malu sama igelnya, malu sama jubahnya, akhirnya memberanikan diri gitu kan. Cuman dia nggak bilang gue bukan kiai gitu, gengsi dia. Akhirnya dimandiin tuh mayit, dibawa masuk gitu kan ke tempat pemandian itu. Ketika lagi dimandiin, dia grogi, kagak biasa, bukan kagak biasa juga, emang kagak bisa gitu. Akhirnya tuh mayit yang lagi dimandiin jatuh ke comberan. Jatuh kemana? Comberan dia. Ya. Emang nggak ada yang bantuin, dia doang dewek gitu, dia doang sendiri. Ya, dakhala majral ma, itu mayit yang lagi dimandiin ternyata jatuh ke saluran air, comberan gitu. Ini keluarganya, tetangganya, biasa kan kalau ada yang meninggal kan kumpul di itunya, di depan rumahnya kan, mayit. Ini kata sebagian teman-temannya, nah ini mandi lama amat ini, udah 1 jam lebih ini, biasanya kagak gini-gini amat ini. Ya, wan nasu yantaziruna fil kharij. Orang-orang penduduk kampung semuanya pada nungguin di luar. Ya. Akhirnya diketok pintu, ya. Diketok pintu, kemudian falamma fatahul babab qala lahum khaifan. Ya. Diketok pintu, dibuka pintu, Pak Kiai, ini gimana lama amat itu? Dia ketakutan itu. Apa jawaban Pak Kiai? Mayyitukum hadza waliyun min auliyaillah, katanya.
Ini mayit bukan sembarang mayit para jamaah sekalian, ini mayit wali katanya. Kenapa? Akhadzahul malaikah ila sama. Ini nggak ada di sini. Kenapa? Diambil oleh nama malaikat ke langit. Padahal adanya di mana? Comberan. Jatuh gitu. Ya. Ini mayit bukan sembarang mayit. Ini wali diambil oleh malaikat tadi diangkat ke langit katanya. Pengakuannya begitu. Padahal mayitnya apa? Jatuh ke saluran air. Ini cerita bener, fakta ini. Begini keadaannya. Jadi kita kalau ada praktek mayit hadir ikut, jangan kagak ikut, biar bisa. Jadi sekarang kan buat mandiin mayit kan susah, sulit gitu. Nggak semuanya bisa orang, ya. Biasanya dari kecamatan gitu, dari kelurahan kan suka ada tuh, ikut jantung. Kalau di sini dulu almarhum ya, siapa itu? Ya, jadi bisa tuh dia ya, bisa. Sekarang siapa? Ya? Antum? Oh, diam-diam aja beliau. Tawadu beliau, diam-diam aja. Tapi kan biasanya bawa asisten juga ya, nggak bisa sendiri kita, ada yang bantuin juga, ya kan? Seorang atau nanti ada lagi dari keluarganya yang bantuin, ntar yang ngedudukin, itu kan, kudu ada itu. Kalau dulu sih pakai gedebong pisang. Kalau sekarang udah enak, ada tempatnya. Ya. Mandiin tuh. Ya. Cuman nanti ada bagaimana cara memandikannya, nanti ada pembahasannya itu di bawah. Ghuslul mayit itu bab tersendiri, ntar kita bahas. Ya. Wa takfinuhu, begitu juga nanti mengkafankan. Dikapanin. Ya. Kapanin. Cuman mandi juga nanti ada mandi yang sifatnya dia mandi ini wajib, ada yang mandiinnya sekedar jaiz aja, ada yang kalau kita mandiin haram. Jadi mayitnya kita lihat dulu, ini mandinya itu wajib apa jaiz apa haram. Yang wajib ya seperti yang mati biasa. Yang jaiz orang kafir itu, orang kafir mau dimandiin boleh-boleh aja. Orang kafir gitu, atau yang keguguran, bayi yang keguguran gitu, asikit namanya, yang belum nampak permulaan bentuk manusia. Nah itu mandi ini jaiz, boleh-boleh aja. Tapi ini juga ada ilmunya, ada persyaratan-persyaratannya. Nanti yang bayi yang lahir keguguran itu ada yang wajib, ada yang kagak. Itu nanti ada ilmunya. Ada bab tersendiri di sini. Ya, di bagian terakhir ada. Ya. Ada yang haram mandi ini. Kalau kita mandiin hukumnya haram. Seperti orang mati syahid. Syahidnya syahid dunia akhirat atau syahid dunia. Tapi kalau syahid akhirat, orang mati umpamanya dia sakit perut, mati beranak, itu mati syahid juga. Tapi syahidnya syahid akhirat. Kalau itu tetap wajib dimandiin. Ya. Ini mati melawan orang kafir, mati di pertempuran, jangan dimandiin. Kalau dimandiin haram karena bisa menghilangkan dia punya darah. Jadi saksi, jadi bukti itu. Ya bahkan nanti lebih wangi daripada minyak apa? Minyak misik. Ya. Wa takfinuhu, dan mengkafani. Jadi dikapanin dah. Mayit dikapanin. Ya. Nanti ada hakullah, ada hak Allah, ada hak mayit, ada hakul ghurama, ada hakul warasah, itu nanti beda-beda. Kalau hakullah sekedar ketutup dia punya auratnya. Nanti hakul mayit beda lagi gitu. Nanti andai kata dia punya utang, kata yang ngutangin jangan ini aja sekian aja. Ayatnya karena kenapa? Dia punya utang belum bayar gitu. Nah, nanti ada tuh. Nah, disebut hakul ghurama. Hakul ghurama. Ada. As-salatu alaihi, dan yang ketiga adalah mensolatkan tu mayit. Solatin tu mayit. Ya. Nyolatinnya tentunya habis dimandiin.
Kalau antum belum mandiin, kagak bisa. Karena waktu untuk mensolatkan mayit itu masuk waktunya adalah bi ghuslil mayit. Dengan dimandiin itu mayit berarti udah boleh disolatin. Sekalipun belum dikapanin boleh. Belum dikapanin tapi udah dimandiin. Ya, cuman sekalipun belum dikapanin sekedar tutup aja begitu. Boleh gak? Boleh. Yang penting udah dimandiin, tapi makruh. Afdolnya, bagusnya, sunnahnya kapanin dulu. Begitu. Ya. Yang penting udah dimandiin di situ. Nah, nanti kalau nggak bisa dimandiin mayitnya, umpamanya kalau dimandiin pada kupas dia punya kulitnya habis dagingnya, maka nanti itu beralih kepada tayamum. Ditayamumin di situ. Ditayamumin mandi. Nggak dimandiin, ditayamumin. Ya. Atau nanti kagak ada yang mandiin. Ya. Yang mati laki-laki gitu. Laki-laki yang mandiin kagak ada, umpamanya kagak ada laki-laki. Adanya perempuan. Nah, gimana caranya itu? Mandiin jangan. Ulama mengatakan, bilang katanya tayamumin gitu. Ya, ntar ada bahasannya ya. Ya, jadi nyolatinnya, waktu sholatinnya itu waktunya masuk setelah itu mayit dimandiin atau ditayamumin. Kalau emang nggak bisa dimandiin, ditayamumin, maka waktu mensolatkannya setelah ditayamumin, gitu. Ada kalanya wajib nyolatin, ada kalanya haram, ada kalanya khilaful aula. Wajib ya, seperti orang mati yang biasa, wajib kita nyolatin dia, bukan mati syahid dia. Wajib sholatin. Ada yang kalau kita sholatin hukumnya haram, idza kana syahida ma'rakah. Orang mati syahid melawan orang kafir dalam pertempuran, peperangan, dia mati. Itu nggak usah disolatin karena dia udah diampunin dosanya. Ya kan? Nyolatin kan maksudnya kan di situ doa biar diampunin si mayit kan. Nah, orang yang mati syahid nggak disolatin, muharramah tuh. Salatnya diharamin tuh. Karena dia udah apa? Diampuni. Ada sholatnya khilaful aula. Bagaimana khilaful aula? Kita ulang sholat. Kita udah sholat mayit, kita sholat lagi. Ntar ada orang yang sholatin, sholaton lagi sama kita. Nah itu khilaful aula, khilaful afdol. Kalau kita ngulang-ngulang begitu. Nah, cuman kita yang nyolatin sama seperti ketutup aurat kita yang nyolatin, hadap kiblat. Nggak boleh ngeduluin si mayit. Nah, jadi kita di belakang apa? Berdirinya di belakang mayit di situ. Jangan sampai ngeduluin si mayit gitu. Kalau kita ngeduluin mayit nyolatin siapa? Nah, ada di an la yataqaddam 'alal mayit. Ya. Gugur kewajiban nyolatinnya itu nanti dengan apa? Laki-laki sekalipun anak kecil. Ya, sekalipun anak kecil. Nah, andai kata umpamanya nggak ada laki-laki dewasa, nggak ada yang dewasa nih di kampung itu, nggak ada bapak-bapak, nggak ada laki-laki yang balik, adanya anak kecil. Gimana itu jadinya? Yang balik kagak apa? Nggak ada. Yang ada anak kecil. Nah, bagaimana itu sholatin? Jangan kalau gitu. Nah, maka perempuan penduduk setempat situ wajib untuk memerintahkan itu bocah buat nyolatin. Sholatin. Dia yang merintah dia. Perempuan yang merintah. Jadi jangan perempuan yang nyolatin. Yang nyolatin laki-laki. Bapak-bapak nggak ada, akil balik nggak ada bocah. Maka perempuan itu nyuruh tuh anak buat nyolatin. Kalau kagak mau gimana? Kagak mau ditabok, digebuk, boleh tuh. Oh, sholatin lo gitu kan. Pukul aja tuh. Sholatin gitu. Kalau dia nggak mau, pukul boleh.
Jadi kewajibannya memerintahkannya si perempuan, tapi yang ngerjain ini siapa? Laki. Dia kagak mau juga. Gimana tuh bocah kagak mau? udah dipukul kagak mau juga umpamanya. Maka udah habis begitu sholatin nisa, udah yang nyolatin apa? Perempuan. Ternyata udah disolatin baru datang bapak-bapak. Lah dari tadi aja gitu kan. Tadi kagak ada bapak-bapak. Sekarang kita udah disolatin baru datang. Gimana itu? Solatin lagi jangan. Kata ulama sakotol fardu, gugur deh kewajibannya. Buktinya ini kitabnya. Sakotol fardu wa in hadara ba'daha rijalun. Gugur kefarduannya sekalipun dia datang udah nyolatin. Udah nyolatin baru datang laki-laki itu pada. Enggak usah disolatin lagi katanya. Udah udah gugur. Jadi kita kalau ngomong itu ada dalil enak, enggak asbun. Enggak asal asal bunyi. Ada di pertanggungjawaban. Ente omongan begitu dari mana? Nah, baca kitabnya itu. Begitu. Ya. Segini dulu ya. Insyaallah minggu depan dua minggu lagi panjang umur sehat walafiat kita lanjutin cara praktekin mandiin mayit. Jadi saya minta modelnya orang aja buat mandiin. Ya. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin. Al-Fatihah. Ini udah dibacain.